Oke, kita masuk materi kedua. Ini ngomong tentang matematika sosumnya yang pengetahuan ya, pengetahuan kuantitas. Oke, soal ini yang kemarin sudah kamu jawab, kira-kira pembahasannya seperti apa. Oke, A tambah B ini akan diwakili oleh X, A ini akan diwakili oleh Y, sedangkan B belakang akan mewakili Z. Karena dia berurut, kita udah jelas tahu ini X, Y, Z ya. A tambah B-nya tahu dari mana ya, dari soal. Jadi kita nggak bisa asal bikin. Di sini soal begitu ya, kita harus ikutin. Nanti kamu substitusi ke persamaan 3x min y plus 2z sama dengan min 1 sama min 2x plus y plus 3z sama dengan min 3. Kamu substitusi di situ, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Substitusi pertama dapat 2a tambah 5b sama dengan min 1. Substitusi yang kedua kita dapat min a tambah b sama dengan min 3. Nah, kedua itu nanti kita eliminasi. Karena eliminasinya belum bisa langsung, kira-kira harus ada yang kita kalikan dulu. Saya kalikan persamaan yang kedua. Yang bawah dikali 2, sehingga jadi min 2A tambah 2B sama dengan min 6. Ini kita jumlah, eliminasi dengan cara menjumlah, sehingga 2A-nya hilang, sisanya 5B tambah 2B itu 7B. 7B sama dengan min 7. Kalian tambah ya jadi min 7. Berarti B-nya sama dengan min 1. B-nya min 1 kita substitusi ke persamaan 1 atau kedua, terserah. Saya sini substitusinya ke persamaan kedua. Min A tambah B sama dengan min 3. Berarti min A tambah min 1 sama dengan min 3. Berarti min A sama dengan min 2. Berarti A-nya 2. Oke, saya dapat A2. B-nya saya dapat tadi min 1. Ditanya adalah A tambah B. Berarti A tambah B sama dengan 2 ditambah min 1. Sama dengan 1. Pembahasan soal yang kedua. Jumlah kuadrat akar-akar real persamaan x pangkat 2 plus 2x min A sama dengan 0. Itu sama dengan jumlah kebalikan akar-akar persamaan yang ini. Nah ya, jumlah kuadrat akar tuh rumusnya apa sih? Kita sebelumnya perhatikan dulu. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX plus C sama dengan 0 tuh punya rumus cepat atau udah ada ini ya, rumus yang bisa diandalkan. X1 tambah X2 sama dengan min B per A, sedangkan X1 kali X2 adalah C per A. Dapat A, B, C-nya dari mana? Dari persamaannya. A-nya yang nempel sama X pangkat 2, B-nya yang nempel sama X, plus C-nya sendirian. Oke, jumlah kuadrat akar-akar itu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa kita pecah atau kita ubah menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. X1 tambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 adalah C per A. Berarti kita tinggal masukin nanti hasilnya. Jumlah kebalikan akar-akar, berarti 1 per X1 tambah 1 per X2. Itu kita samain dulu penyebutnya, sehingga menjadi X2 tambah X1 per X1 kali X2. Sudah jelas tadi ya, X2 tambah X1 itu adalah min B per A, dan X1 kali X2 adalah C per A. Berarti A-nya bisa kita coret, dapatlah min B per C. Kedua rumus itu akan kita gunakan untuk menganalisis soal nomor 2. Kita cari dulu persamaan yang pertama yang atas. A-nya 1, B-nya 2, C-nya min A. Kita tinggal masukin, dapatlah 4 tambah 2A. Persamaan yang kedua, A-nya 1, B-nya min 8, C-nya A min 1. Masukin juga persamaan yang tadi. Ya, dapat 8 per A min 1. Nah, sekarang persamaan 1 dengan persamaan 2. Oke, persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi kita akan sandingkan. Kan katanya tadi sama, ya kan? Berarti sama, berarti 1 sama dengan 2. 4 tambah 2A sama dengan 8 per A min 1. Ya kan? Nah, A min 1-nya pindah ke kiri, jadi dikali. Kita kalikan dulu. Di sini 4 kali A, berarti 4A ya kan? 4 kali min 1, min 4. 2A kali A, 2A kuadrat, 2 kali min 1, 2A dikali min 1, min 2A sama dengan 8. Kita dapat di sini 2A kuadrat tambah 2A. 2A dapat dari mana? Yaitu 4A dikurangi 2A. Min 12. Min 12 dapat dari mana? 8-nya ini pindah ke kiri, jadi dikurang. Jadi minus. Jadi min 4 dikurang 8 adalah min 12.
Masing-masing kita bagi 2 biar lebih sederhana aja sih. Kalau nggak mau dibagi 2 ya nggak apa-apa, langsung faktorin. Dibagi 2 dapatlah A kuadrat plus A min 6. Kita faktorin, dapat A tambah 3 A min 2. Kenapa A tambah 3 dengan A min 2? Karena kalau 3 ditambah min 2 hasilnya 1 ya kan, benar dari 1 ya kan. Nah, kalau 3 dikali min 2 adalah min 6. Nah, benar min 6. Berarti pasangannya 3 sama min 2. Berarti kita dapat A-nya min 3 atau A-nya 2. Nah, berikutnya sebenarnya min 3 sama 2 itu udah selesai belum sih? Belum. Kenapa? Karena di sini kan dibilang mintanya akar-akar real, jumlah akar-akar real. Jadi ada syarat satu lagi yang belum terpenuhi, ya kan? Sebenarnya tadi jawabannya kan min 3 sama 2. Apakah min 3 dengan 2 dua-duanya jawaban? Belum tentu, makanya apakah min 3 atau 2 jawaban itu. Yang dia akar-akarnya adalah akar-akar real. Kita cek dulu ya. Di sini dibilang, kan yang akar-akar real itu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Persamaan yang pertama kan, yang ini nih. Kan dibilang, jumlah kuadrat akar-akar real. Oke, karena dibilang akar-akar real, berarti yang akar-akar real yang persamaan pertama. Berarti persamaan pertama akan kita cari D-nya lebih besar dari 0. Kalau dia real berarti D-nya lebih besar dari 0. D itu adalah diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya min A. Berarti B kuadrat min 4AC ini hasilnya 4 tambah 4A lebih besar dari 0, berarti 4A lebih besar dari min 4, A lebih besar dari 1. Mana di antara min 3 dan 2 yang nilainya lebih besar dari min 1, yaitu 2. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, sekarang soal nomor 3 yang kemarin sudah kalian jawab. Ini juga sebenarnya udah dijelasin sama penjelasan sebelumnya ya di materi daring ketiga atau keempat ya kan. Udah jelasin sebenarnya. Oke, yang harus kita ketahui, kayak kemarin saya bilang, rumusnya ada 2 model. Rumus ini yang kamu sendiri yang milih antara yang ini atau yang ini, kamu yang pilih sendiri. Nah, cuman kita harus cocokin berdasarkan soal, karena soalnya cuma diketahui U1 sama N, kenapa harus capek-capek nyari ini ya kan? Kalau nyari ini kan A-nya memang udah ada U1 ya, ini juga udah ada. Berarti otomatis kita harus cari B dulu kan? Padahal kita butuhnya cuma ini yang tanya. Gitu. Jadi kita akan menggunakan rumus yang kedua ini. Oke, maka rumusnya ini kita akan gunakan penjelasannya dari slide selanjutnya. Turunkan dulu ini. Oke, jadi kita pakai ini ya. Tinggal dimasukin SN-nya 108, N-nya 6, karena tadi bilangnya dibagi 6. U1-nya 8. 6 bagi 2, 3 ya, langsung dapat 3. 3-nya kita pindahin dulu ke kiri. Jadi 108 dibagi 3, 36. Baru 8-nya pindah ke kiri dengan cara pindahnya dia jadi dikurang. Berarti 36 dikurang. Jangan 36 dibagi 8 ya, salah. Karena ini dia bukan perkalian atau pembagian. Dia bukan perkalian. Kalau 3 ini kenapa boleh turunnya ke bawah? Karena dia perkalian. 3 dikali dalam kurung ya kan. 8-nya pindah ke kiri, jadi 36 dikurang 8 yaitu 28. Nah, berarti KUA terpanjangnya adalah 28 cm. Oke, berikutnya kita bahas soal yang nomor 4. Ini juga sebenarnya pakai cara eksponen. Siapa yang dirubah? Banyak yang dirubah. Yang pasti harus bentuknya sama. Di sini kayaknya samanya ada angka 9, 8, 1, dan 3. Berarti dia kelipatan 3. Kita rubah dulu yang ini. Oke, kayaknya yang ini, yang 1 tambah 2M kita rubah dulu. Jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2M. 3 pangkat 2M itu sama dengan 9 pangkat M. Kenapa 9 pangkat M? 3 pangkat 2-nya 9, jadi 9 pangkat M. Oh, sama-sama 9 pangkat M, bisa kita gabung. Ya kan? Ini kita gabung aja. Jadi kita gabung. Jadi 4 tambah 3, 7. Oh, 7 kali 9 pangkat M sama dengan 35. Nah, ini. Sudah terlihat. Oh, 7-nya kita pindahin ke kanan jadi dibagi. 35 dibagi 7, 5. Oh, 9 pangkat M sama dengan 5. Oke, saya mau sederhanakan lagi. 9-nya itu jadi 3 pangkat 2. 2-nya saya keluarin. M-nya di dalam. Oh, boleh kok. 3 pangkat M, dalam kurung 2 sama dengan 5. Oh, berarti 3 pangkat M sama dengan akar 5. Kenapa bisa begitu kan kemarin udah jelasin ya. X pangkat 2 misalnya.
sama dengan 5, ya misalnya. Nah, kalau gitu X-nya berapa? Sama dengan akar 5 kan? Kan karena anggap aja ini, apa, ini nih, nah ini menggantikan akarnya. Sebenarnya harusnya pakai plus minus ya, tapi di sini, kita anggap plusnya. Karena nggak ada kenapa minus yang nggak dipakai? Karena nggak ada eksponen yang hasilnya negatif, ya. Nggak ada misalnya 2 yang pangkatan negatif pun nggak ada hasilnya negatif. 2 pangkat min 1, 1/2. Jadi nggak ada nilainya negatif. 2 pangkat nol aja 1. Ya kan? Jadi ya nggak nyampe negatif, nggak ada pangkat yang hasilnya negatif. Oke, kita udah dapet ini hasilnya akar 5. Sekarang kita rubah 81. 81 itu 3 pangkat 4. 4-nya dikeluarin. Jadi akar 5, 3 pangkat M akar 5 ya. 3M akar 5 maksudnya. Berarti akar 5 pangkat 4 akar 5 pangkat 4. Oke, kalau bingung 4-nya saya pecah deh jadi 2 sama 2 gitu kan. 2 tambah 2 boleh. Oke, berarti akar 5 dikuadratin masing-masing jadi 5 kali 5 dapat 25. Oh, berarti akar 81 pangkat M sama dengan 25. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Soal nomor 5, soal pembahasan terakhir. Mudah-mudahan pembahasan terakhir nih. Matriks A sama dengan itu dan matriks B sama dengan itu. Oh, sorry. Matriks A sama dengan itu adalah inverse-nya. Oh, berarti inverse-nya dari matriks B. Kalau A di inverse hasilnya adalah B. Gitu ya maksudnya. Atau B di inverse hasilnya adalah A. Gitu. Sama sih sebenarnya. Atau beda? Coba kalian cari. Kalau saya ngerjainnya A sama dengan B inverse. Oke, A sama dengan B inverse. B-nya itu adalah yang tadi saya inversin dulu. Nah, kita cari dulu B inverse-nya ini nih, B inverse. Oh, B inverse sama dengan 1/6 tambah Y, 7, 1 min Y, 1. Ini ya hasil B inverse-nya. Akan saya sandingkan dengan A. Oke. Karena akan kita sandingkan dengan A, berikutnya kita hubungkan ini pasangan-pasangannya. Mana pasangan-pasangannya? Kayak ini misalnya, oh X tambah 4 itu pasangannya adalah ini, ya kan? 7 dikali ini, ya kan? Jadi 7/6 tambah Y. Oh, saya nggak mau ngerjain ini, saya mau ngerjain yang ini. Boleh ini sama dengan 1 dikali ini. Boleh. Jadi kan saya ngerjain 1 dulu ya. Jadi 1 sebelah kiri, sebelah kanan adalah 1/6 tambah Y. Berarti 6 tambah Y sama dengan 1. Nah, karena ini kan saya pindahin ke sini jadi kali. 6 tambah Y sama dengan 1. Oh, berarti Y-nya sama dengan 1 dikurang 6. Berarti sama dengan min 5. Simpen dulu Y sama dengan min 5. Sekarang saya mau pakai ini sama dengan yang 7 ini. Berarti X tambah 4 sama dengan 7/6 tambah Y. 6 tambah Y-nya saya pindahin. Nggak usah. Y-nya kita ganti di sini jadi min 5. Ganti dulu. Oh, 6 dikurangi 5 itu 1. Berarti X tambah 4 sama dengan 7. Berarti X-nya adalah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Oh, ya udah. Kan ditanya ini. X tambah Y. Udah. X-nya 3, Y-nya min 5. Berarti saya akan dapat hasilnya adalah min 2. Oke. Itu udah 5 soal. Kita bahas yang pembahasan soal yang kemarin, latihan kemarin. Mudah-mudahan nilai kalian dapat nilai bagus ya. Sekarang saya mau ngasih beberapa contoh dulu pengetahuan kuantitatif ya. Jadi sebenarnya soalnya mudah tapi tingkatnya agak ini ya, high order thinking ya, host gitu ya. Nah, jadi gimana? Di antara berikut ini bilangan mana yang merupakan A ketika A dibagi 3 adalah bilangan prima? Kita tahu bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Berarti kalau A dibagi 3, hasilnya harus bilangan prima. Saya sambil paling kecil dulu 2.
Berarti A dibagi 3 sama dengan 2. Berarti A-nya harus 6. Enggak? Kalau saya mau jawabannya 3, berarti saya maunya, misalnya ternyata ada pilihannya yang jawabannya 3 gitu. Misalnya A per 3 sama dengan, kan 3 juga bilang prima kan? Kan dia mau A bagi 3 hasilnya bilang prima. Hasilnya bilang primanya adalah 3 di sini. Berarti A-nya 9, kayak gitu. Hasilnya nggak ada pilihan 9. Terus saya mau hasilnya A bagi 3 itu, misalnya saya coba pilihannya 5 deh, barangkali ada jawabannya 5 misalnya. A per 3 sama dengan 5. Berarti A-nya kan 15. Di sini kan nggak ada pilihannya ya. Di sini nggak ada. Yang tepat adalah A-nya 6. Ini. Gitu. Salah satu contoh soal pengetahuan kuantitatif. Ini saya ngambilnya dari, dikirim soalnya ya, dari anak IPS. Anak IPA yang mau masuk IPS. Oke, soal nomor 2, ini juga sebenarnya soal mudah. Tapi kadang apa ya, takutnya ada yang salah paham dengan soal ini. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari 2 per 10 dikurang X. Jadi semua bilangan bisa untuk 2 per 10 min X, semua bilangan X, kecuali bilangan berapa yang nggak boleh. Nah, udah jelas dong, X-nya dari posisi di penyebut. Penyebut itu udah jelas tidak boleh sama dengan 0, berarti kita fokusnya di penyebut. 10 min X itu tidak boleh sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau udah ada kecualinya, berarti kita akan cari kecualinya itu adalah 10 min X sama dengan 0. Berarti 10 sama dengan X. Berarti X 10 akan menyebabkan dia menjadi 0, sehingga dia dikecualikan. Sehingga jawabannya di sini adalah 10. Gitu. Oke, sekarang latihan 2, nomor 1, silakan dikerjakan. Ini pilihan ganda, dari pilihan gandanya, jadi saya minta kalian tulis jawabannya, asumsinya kenapa saya pengen jawabannya ini, kenapa jawabannya ini. Kayak berikan argumen gitu, jangan asal jawab. Kenapa sih? Misalnya yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Kenapa coba kamu buktiin yang pernyataan 1, pernyataan 2 buktinya nggak cukup misalnya gitu. Itu dijelasin gitu kan. Tuh, silakan di SS atau di screenshot. Mungkin soal kayak gini kalian udah sering jawab ya. Nomor 2, ini silakan kamu SS atau kamu pause dulu sambil kamu ngerjain. Mungkin kalian udah pernah jawab soal kayak gini juga, lebih bagus. Punya penjelasan sendiri. Nomor 3. Nomor 3 juga ini saya dapat dari anak IPA, kalau nggak salah IPA yang mau masuk soshum. Ambil soshum. Nomor 3 ini lumayan berpikirnya, tadinya saya juga baca soalnya harus benar-benar ya pasti. Ini nanti penjelasannya ada di sesi ke-6 ya. Jadi jangan lupa di sesi ke-6 nanti ada pembahasannya soalnya. Kalau kamu sekarang masih salah, tenang aja nggak apa-apa. Kamu simpen aja jawabannya atau kamu upload dulu sebagai kenang-kenangan, ini takutnya hilang kan. Nanti di sosum 6 kita akan bahas. Silakan di SS dulu jawabannya. Ini juga, ini kayak agak tergolong agak lebih mudah ya soal nomor 4. Kamu SS dulu atau kamu pause dulu. Oke, soal nomor 5. Ini juga pakai permisalan sebenarnya mudah. Kamu simpan dulu, kamu kamu pause dulu videonya atau kamu SS langsung. Oke, soal nomor 5 selesai. Oke, sekian sesi daring kita hari ini. Sampai ketemu lagi di daring berikutnya di Sosum 6, sesi daring yang ke-6. Ini saya foto di belakang ini, ada yang tahu ya, kampusnya di Depok. Semoga di antara kalian yang masuk sini, saya doakan ya, atau masuk di universitas yang kalian inginkan lainnya. Oke, sampai sini dulu penjelasan kita tentang matematika sosum, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin pengetahuan kuantitatif juga di pertemuan berikutnya saya akan bahas lagi. Saya jelasin dulu, baru saya kasih latihannya lagi. Oke, kita tutup
pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang tadi di-upload ya, biar nggak lupa kalau kamu pernah jawab itu gitu ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.